Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, 2 hari yang lalu, hari Kamis, kita mendapatkan berita yang sangat mengejutkan yang membuat hati kita bergetar, membuat seluruh perasaan kita terasa remuk karena berita tentang wafatnya sahabat kita, orang tua kita, guru kita, yaitu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita ini mengingatkan saya pribadi ke awal-awal perintisan dakwah salafiyah di tahun 90-an. Ketika para asatidz yang sekarang, para duat yang sekarang, mungkin ada yang masih anak-anak, SD, SMP, ataupun SMA. Orang seusia saya di saat itu, tahun 90-an masih berpemahaman hizbi, haroki. Ustadz Yazid itu sudah memulai merintis dakwah ahlus sunnah wal jamaah, menyebarkan dakwah salaf secara sungguh-sungguh di awal-awal munculnya atau datangnya pemahaman yang hak ini ke Indonesia. Maka kesungguh-sungguhan beliau yang menyampaikan dakwah secara tegas disertai dengan keilmuan yang mumpuni menyebabkan banyak perubahan yang terjadi. Di tangan beliaulah melalui dakwah dan pencerahan pengajaran yang beliau lakukan ba'dallahi azza wa jalla, maka banyak orang yang memperoleh hidayah, banyak orang yang hijrah dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari kebodohan kepada ilmu, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dakwah yang beliau lakukan ibarat cahaya yang menerangi jalan kehidupan manusia. Oleh karena itulah maka perintisan dakwah yang beliau lakukan menyebabkan nyaris seluruh duat yang sekarang, asatidz yang sekarang adalah orang-orang yang pernah duduk di majelis beliau. Kita semua ini adalah murid-murid beliau. Oleh karena itulah maka kepergiannya ini sebuah musibah besar bagi kita. Redupnya satu cahaya ilmu, sumber dari ilmu. Maka tak heran apabila sebuah riwayat dari Abu Darda dalam kitab Syu'abul Iman, susunan Imam Al-Baihaqi, menyatakan bahwa mautul ilmi musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu adalah musibah yang tidak bisa tertutupi, thulmatun la tusad, lubang atau kebocoran yang tidak bisa ditambal, wa najmun tamis, dan bintang yang redup, wa mautu qabilatin aisaru min mautil alim, kehancuran sebuah kabilah itu lebih enteng, lebih ringan daripada kematian seorang alim. Salah satu di antara bentuk musibahnya itu adalah terangkatnya ilmu. Dengan kematian Ustadz Yazid, seluruh ilmu yang beliau miliki terbawa mati. Dan begitulah salah satu cara Allah mengangkat ilmu ini dari kehidupan manusia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, innallaha
la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan mencabut begitu saja dari kepala-kepala manusia. Tapi Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia dengan cara diwafatkannya para ulama. Karena itu ketika Zaid bin Thabit wafat di zaman dahulu, beliau sumber ilmu bagi murid-muridnya kalangan tabi'in. Kematiannya dihantarkan oleh ribuan manusia. Setelah prosesi pemakaman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang hadir saat itu berkata, "Ya haula man sarrahu ay ya'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilm. Fa ayyumallah faqad dhahaba al-yawm ilmun katsir." Wahai manusia, siapa yang ingin mengetahui bagaimana hilangnya ilmu dari kehidupan manusia, seperti sekarang inilah hilangnya ilmu. Demi Allah, pada hari ini kita telah kehilangan ilmu yang sangat banyak. Wafatnya Zaid bin Thabit disertai dengan terbawanya seluruh ilmu beliau. Dan ini musibah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Maka sudah selayaknya setiap kita merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga Ayub pernah menyatakan, "Innahu la yablughuni mautu rajulin min ahli sunnah faka'annama saqata 'adhun min a'dha'i." Kalau ada berita yang sampai kepadaku tentang kematian seorang ahlu sunnah, seolah-olah copotlah salah satu di antara anggota badanku. Hari ini kita mengalaminya. Kita hanya bisa berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, menjadi penghapus seluruh dosa-dosa mereka, dan menjadi penyebab berlimpahnya pahala kepada mereka atas kesabaran mereka. Dan bagi kita, para doa, para asatidah, semoga kematian beliau menjadi cambuk bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar, dalam mengajar, dalam berdakwah, dan memperdalam keikhlasan, mengerahkan seluruh kemampuan untuk dakwah ini sampai akhir hayat, dengan menjadikan beliau sebagai teladan di dalam kehidupan dakwah ini. Tidak berleha-leha, tidak cinta dunia, tidak cinta popularitas dan kehormatan dari orang, seperti apa yang dicontohkan oleh guru kita, orang tua kita, Ustaz Yazid. Bagi Ustaz Yazid sendiri, kami menghantar kepergianmu dengan doa dan cinta. Semoga seluruh kesalahannya diampuni, kehilafannya dimaafkan, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, semua harapannya terwujud setelah kematiannya, dan seluruh dakwah yang dilakukannya baik secara lisan atau lewat tulisan melalui buku-bukunya yang banyak, semoga itu menjadi amal jariyah yang tidak terputus sampai hari kiamat. Semoga Allah menempatkan beliau di surga tertinggi. Semoga beliau diselamatkan dari fitnah kubur, azab kubur, dan diberikan nikmat kubur yang melimpah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjatan khairan min zawjati wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.